Prinsip merupakan objektif utama dari ayat tersebut. Setelah proses ini selesai, kita kemudian kembali ke zaman kini untuk diaplikasikan dalam kasus-kasus yang terjadi sekarang. Secara umum, pembaruan atau apa yang sering disebut dengan tajdid, ihya atau islah bukanlah hal baru dalam Islam. Ia bahkan sudah menjadi built-in system dalam pemikiran Islam. Rasulullah sendiri sudah melewati hal itu. Sabdanya, sesungguhnya Allah akan mengutus pada tiap pangkal abad seorang mujaddid yang akan memperbarui agamanya. Pembaruan memang sudah berjalan sudah sejak dini lagi. Para ulama memperkirakan bahwa ia sudah berlangsung sejak abad pertama Hijriyah. Ini bukti dengan daftar pembaruan muslim yang dibuat Ibnu Al-Ahtir dan As-Sayuti, di mana Umar bin Abdul Aziz disebut sebagai pembaru abad pertama Islam dan Imam Syafi'i abad kedua. Fikih memang perlu untuk selalu diperbarui untuk merespon persoalan yang berkembang. Banyak masalah-masalah fikih yang telah diperbarui, khususnya dalam bidang ekonomi Islam. Isu seperti investasi wakaf, zakat profesi, dan lain-lain merupakan bukti bagaimana fikih merespon perkembangan masyarakat, sebagaimana kehidupan manusia yang mempunyai elemen tetap dan tidak berubah. Begitu juga fikih. Ada beberapa bagian dalam fikih yang tidak mungkin diubah dan diperbarui karena ia membentuk bagian terpenting syariat Islam. Ruang untuk beristihad dalam fikih sebenarnya masih terbuka lebar. Banyak masalah-masalah kontemporer yang sesungguhnya menantikan ijtihad-ijtihad segar. Akan tetapi, sayangnya pemikir muslim kontemporer hanya kutat pada isu-isu lama seperti poligami, hak warisan wanita, hukum hudud, dan kisos yang sesungguhnya tidak memberikan dampak besar dalam perubahan masyarakat muslim hari ini. Apakah dengan diharamkannya poligami disamakan bagi warisan anak laki-laki dan perempuan? Dihapuskannya hudud dan kias seperti yang diinginkan para pemikir muslim kontemporer di atas. Masyarakat Islam akan menjadi lebih terhormat dan dihargai, menjadi lebih maju dan berkembang. Sudah lebih 2 abad semenjak kolonialisme, umat Islam membelakangkan hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan ruang publik. Sudah sejak lama, hukum hudud dan kisos tidak diterapkan tanpa harus ada reinterpretasi dan sejenisnya. Tetapi nyatanya, tetap saja umat Islam terbelakang mundur dan menjadi objek pembesaran. Usul fikih sebenarnya mempunyai dinamikanya sendiri untuk memperbarui diri. Sejak diformulasikannya Syafi'i, usul fikih telah banyak mengalami perubahan dan pembaruan. Baqillani telah memperbaruinya dengan mengintegrasikan ilmu kalam ke dalamnya. Ghazali juga telah memberikan sentuhan pembaruannya dengan menjadikan mantik sebagai bagian terpenting usul fikih. Begitu juga dengan Syatibi. Dengan al-muwafaqat, Syatibi telah memberikan dimensi baru dalam kajian usul fikih. Hingga hari ini muwafaqat Syatibi menjadi rujukan penting dalam usul fikih dan telah menarik minat banyak kalangan cendekiawan muslim kontemporer. Meskipun usul fikih telah mengalami perubahan di sana-sini, usul fikih telah berputar pada pusaran epistemologi Islam. Para ulama pembaru itu tetap menjadikan teks Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber otoritatif dan mendudukkan akal di bawah telunjuk keduanya. Hal ini jauh sekali berbeda dengan pemikiran liberal muslim kontemporer. Mereka cenderung menjadikan usul fikih tak lebih dari sekedar bahan untuk menjustifikasi realitas yang ada. Teks Al-Quran dan Sunnah ditundukkan pada kehendak waktu dan tempat, pada akal dan kepentingan sesaat. Mereka telah menjungkirbalikkan struktur epistemologi Islam. Mereka meletakkan realitas sosial yang dihegemoni kebudayaan barat di atas segala-galanya. Harta di atas, teks Al-Quran dan Sunnah. Realitas sosial menjadi standar kebenaran. Oleh sebab itu, apapun adanya, jika tidak sesuai dengan teks realitas, harus diubah dan direinterpretasi. Dengan demikian, ayat warisan yang membagi anak laki-laki lebih dari perempuan harus ditafsir ulang. Karena realistis sekarang perempuan yang banyak bekerja. Poligami harus diharamkan karena tidak sesuai dengan budaya masyarakat modern. Hukum hudud dan kisos harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan standar International Convention of Human Rights. Demikian Abdullah Ahmad An-Naim menjelaskan, dan atas nama realistis juga, wanita muslim boleh nikah dengan laki-laki non-muslim. Para pemikir muslim liberal mengkritik usul fikih klasik karena berbaut erat pada teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Tanpa mereka sadari, saat ini mereka juga sedang bergantung pada teks-teks realitas sosial. Ketergantungan fikih pada teks Al-Quran dan Sunnah sebenarnya bertujuan untuk menjaga objektivitas hukum. Hukum yang tidak punya rujukan hanya akan menimbulkan keonaran, karena setiap orang akan memberikan interpretasinya masing-masing sesuai dengan kepentingannya. Persoalan teks dalam koridor hukum bukan hal baru yang berlaku pada hukum Islam saja. Ia berlaku di Barat, sebagaimana juga berlaku di Indonesia. Para pengacara dan hakim di Indonesia punya teks yang disebut dengan KUHP, dan setiap keputusan akan selalu mengacu pada dan merujuk pada teks ini. Kegagalan menemukan pijakan tekstualnya mengakibatkan hukum tidak bisa diterapkan. Jadi kalau begitu, ketergantungan pada teks bukan satu kelemahan hukum Islam. Hanya dengan demikian objektivitas hukum dapat ditegakkan. Fikih Islam sebenarnya tidaklah
sekaku yang dibayangkan sebagian orang yang membuta tuli tergantung pada teks, mengabaikan realitas yang ada. Fikih Islam memiliki nilai fleksibilitasnya sendiri. Dia dapat mengadopsi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dan ini telah terbukti secara historis. Sepanjang 14 abad, fikih telah mengarungi bermacam realistis sosial dan politik dari Afrika hingga Asia, dari Mesir hingga Samosir. Namun fikih tetap fikih, ia masih utuh seperti ketika ia mula-mula lahir. Ini karena fikih memiliki mekanismenya sendiri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Dalam fikih Islam dikenal kaidah yang sangat populer. Tagoyyur al-ahkam bitagoyyur al-azminah wa al-amkinah. Hukum berubah dengan perubahan masa dan tempat, dan ats-tsabit bil al-urf ka al-tsabit bi al-nas. Ada bisa menjadi hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa dimensi waktu dan tempat dapat mempengaruhi ketetapan hukum. Urf atau kebiasaan masyarakat setempat dapat dijadikan sandaran hukum dengan syarat ia tidak kontradiksi dengan syariat Islam. Maksudnya, teks eksplisit dalam Al-Quran yang tidak mengandung interpretasi. Ibnu Abidin menegaskan uruf yang bertentangan dengan nas tidak bisa menjadi pertimbangan. Selanjutnya Ibnu Najim juga mengatakan uruf tidak bisa menjadi bahan pertimbangan pada persoalan yang ada ketetapannya nas atau al-mansus alaih. Oleh sebab itu, hukum haramnya gibah dan dusta, wajib sholat, zakat, puasa, haramnya riba, hukum nikah dan tolak, hukum hudud dan kisos, rajam terhadap pezina dan lain-lain oleh ulama dikategorikan tidak bisa berubah meskipun waktu dan tempat berubah. Demikianlah perjalanan sejarah usul fiqh yang telah melewati rentang batas waktu yang cukup panjang menghadapi berbagai persoalan, membantu umat untuk menyelesaikan persoalan mereka. Ada sisi yang perlu diperbarui dan usul fikih karena perbaruan adalah sifat sejatinya, tetapi pembaruan haruslah berjalan pada prinsip-prinsip epistemologi Islam yang sudah menjadi kesepakatan umat sepanjang sejarah. Usul fikih merupakan salah satu disiplin ilmu Islam yang telah berjasa meletakkan dasar epistemologi pemikiran Islam. Ia telah memberikan kontrak final bagi epistemologi Islam. Dalam ilmu ini, kekuatan wahyu dan akal digabungkan menjadi satu sehingga membentuk satu bangunan yang dinamakan epistemologi Islam. Wahyu dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah diposisikan pada tingkat yang teratas karena ia bersumberkan dari yang maha tahu. Akal diposisikan pada tingkat lebih rendah secara hierarkis dari keduanya, mengisyaratkan agar akal tunduk kepada kebenaran keduanya. Dalam kontrak ini, wahyulah yang menjadi standar kebenaran. Metodologi ilmiah dalam Islam. Pendahuluan. Pendekatan ilmiah barat terhadap agama tidak ditemukan di masa abad pertengahan. Hal ini baru muncul di masa pencerahan. Di abad pertengahan, wahyu Kristiani belum mengalami perubahan. Wahyu Kristiani saat itu dianggap final. Dengan demikian, pada abad pertengahan, studi Kristen pada intinya adalah teologis dan studi agama lain pada dasarnya ideologis. Agama, sains, filsafat dipandang dari sudut pandang teologi Kristen. Semua agama selain Kristen merupakan penyimpangan dan sesat. Sementara Katolik mengeluarkan sikap extra exlim nulles salus, tidak ada keselamatan di luar gereja. Kalangan Protestan menegaskan sikap extra Christus nulla solus, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Bible dianggap oleh Katolik dan Protestan sebagai perkataan Tuhan. Inilah worldview abad pertengahan tentang Kristen. Demikian juga filsafat Yunani, misalnya ditafsirkan dari sudut pandang ajaran Kristen. Filsafat Yunani merupakan alat bantu dari teologi Kristen. Thomas Aquinas misalnya adalah seorang teolog Kristen beraliran filsafat Aristoteles. Dia adalah seorang teolog sekaligus filosof. Namun masa keemasan Kristen di abad pertengahan digantikan oleh masa nalar kritis. Masa ini muncul kurang lebih di akhir dekade abad ke-17 hingga akhir abad ke-18. Periode ini disebut masa pencerahan. Bagi Immanuel Kant, pencerahan dapat diidentifikasi dengan autonomi. Dalam sudut pandang Kant, pencerahan merupakan terbebasnya manusia dari segala otoritas yang akan merampas kebebasannya berpikir tanpa arah dari yang lain. Manifesto Kant, berani untuk tahu, berani untuk mengandalkan nalarmu sendiri, adalah pernyataan kebebasan melawan kepatuhan terhadap otoritas. Jadi, pada periode pencerahan, nalar kritis memainkan peran mendasar dalam kehidupan segala aspek kehidupan tradisional barat, agama, organisasi politik, struktur sosial, sains, hubungan antar manusia, sifat manusia, sejarah, ekonomi, dan dasar-dasar pemahaman manusia menjadi sasaran pemeriksaan dan penyidikan yang mendalam serta dasar-dasar yang lain. Bagi pemahaman yang lebih jelas dan pasti akan topik-topik ini, terus dicari-cari. Nalar Kristus memberikan guncangan yang hebat bagi fondasi Kristen. Ajaran-ajaran Kristen tentang keberadaan manusia, peran Tuhan di alam semesta, dasar-dasar moralitas, dan kesohihan Bible sebagai wahyu Tuhan melalui dipertanyakan karya-karya Kopernikus, Galilei, Isaac Newton, dan
sederet pencipta revolusi ilmiah yang menghasilkan pandangan baru tentang alam semesta dan cara-cara baru menjelaskan cara kerjanya mendapat tempat untuk diadopsi, dan pada saat yang sama peran Tuhan Kristen di alam semesta ditolak. Pandangan John Locke bahwa asal mula perilaku moral terletak lebih pada proses alamiah diterima. Pandangan dogmatis Kristen bahwa asal mula perilaku moral berasal dari hukum Tuhan sebagaimana diwahyukan dalam Bible dicampakkannya. Bible tidak lagi dipandang sebagai kata-kata Tuhan, melainkan karya manusia. Ia tidak lebih sebagai dokumen sejarah ciptaan manusia dan dapat saja salah dan berubah sejalan dengan perubahan waktu. Jika wahyu Kristen telah ditutup di abad pertengahan, hal itu kembali dibuka di masa pencerahan. Semua pemikiran ini mengguncang dasar fondasi Kristen. Singkatnya, akibat pengaruh nalar Kristus, worldview Kristen berubah. Jika worldview Kristen abad pertengahan dicirikan oleh wahyu tertutup dan final, worldview modern Kristen dicirikan dengan nalar Kristus dan wahyu terbuka. Akibatnya, DOS tidak lagi menjadi pusat teologi Kristen sebagaimana dulu di masa abad pertengahan karena sudah diganti oleh Anthropos. Pokok pangkal teologi modern lebih tentang antropologi. Teologi Kristen menjadi samar dan terbuka bagi perubahan dan pergantian di masa depan sejalan dengan paradigma yang berubah sesuai dengan keadaan. Ajaran-ajaran mendasarnya mengalami proses dialektik dari tesis menjadi antitesis lalu sintesis sebagaimana secara sistematis dibahas dalam filsafat Hegel. Akibat dipengaruhi worldview Kristen modern, studi Kristen tunduk pada aneka pertanyaan analisis yang mendalam. Kebutuhan mempelajari agama di masa pencerahan hingga titik tertentu tidak banyak ditentukan oleh sudut pandang teologis seseorang, tetapi lebih ditentukan oleh nalar Kristus. Artinya pencerahan telah menghasilkan studi akademis tentang agama. Jadi studi ilmiah agama adalah anak dari pencerahan. Sains agama atau lebih persisnya sejarah agama dimulai di pertengahan abad ke-19. Periode pencerahan setidaknya memiliki 3 pengaruh pada Religionswissenschaft. 1. Teori subjektif tentang agama. 2. Ketertarikan pada dunia yang objektif yang membawa pada studi fenomenologis agama dan penekanan kesejarahan dalam arti studi asal mula dan perkembangan sejarah agama-agama yang merupakan warisan romantisisme Jerman. Bagi ketiga, seorang sarjana agama kontemporer, filsafat dan sains sejarah merupakan sumber dasarkan dorongan bagi perkembangan studi agama-agama sebagai sebuah disiplin akademis dengan mendapat pengaruh nalar Kristus. Friedrich Max Miller 1823 sampai 1900 memelopori studi ilmiah agama-agama. Ia memberikan perhatian pada religio naturalis atau asal mula alamiah nalar agama. Kontribusi Miller terletak pada pengkajian agama secara rasional. Ia membuat pendekatan baru dalam studi agama yang berbeda dari tradisi kalangan dogmatis, romantis atau transcendentalis di sejarah budaya barat. Pandangannya membawa pada garis pemisah antara studi apologetik dan ilmiah dalam studi agama. Dalam pandangannya, studi agama tidak lagi ditentukan oleh sudut pandang teologis dan ideologis. Baginya yang menentukan adalah antara umum kemanusiaan dan sains sosial. Miller berpendapat bahwa metode komparatif yang telah menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa di bidang ilmu lain sebaiknya diterapkan dalam studi agama. Maka studi komparatif agama adalah sesuatu yang utama. Dengan mengadopsi diktum Götz, ia yang tahu satu bahasa tidak tahu satu bahasa pun. Miller menetapkan ia yang tahu sesuatu tidak tahu apapun. Maka studi ilmiah agama merupakan sesuatu yang menjadi keperluan utama sarjana agama untuk mengkaji dan mengetahui agama lain. Studi komparatif ini sepatutnya didasari pada imparsialitas, kesederhanaan yang kritis, dan tanpa syok wasaka atau suatu keyakinan tertentu. Pendekatan ini akan membantu seorang untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara agama-agama. Singkatnya, bagi Miller, fondasi bagi studi ilmiah dan komparatif agama sudah tegak. Pandangan Miller tentang studi kesarjanaan agama dikembangkan lebih jauh dari Cornelis dan seseorang sarjana agama asal Belanda. Bagi Waardenbroek Muller, Thiele en Saussure telah menjadikan studi agama suatu disiplin ilmu yang otonom. Setelah mengelaborasi hal ini, patut dicatat bahwa pendekatan ilmiah mengklaim mengesampingkan ideologi seorang dalam menafsirkan agama. Pendekatan ini lahir dari kalangan barat modern yang memandang dunia dari sudut pandang sekuler. Mereka yakin Tuhan menciptakan dunia ini dan membiarkannya bekerja dengan sendirinya. Tuhan tidak lagi campur tangan di dalamnya. Mereka menegaskan bahwa sainslah dan bukan agama Yahudi atau Kristen yang membentuk dunia. Mereka meyakini bahwa kebenaran ilmiah berada sebelum kebenaran agama. Jadi pengetahuan agama harus diteliti, diperiksa, dan diselidiki dengan kritis. Pandangan Bible tentang rentang waktu keberadaan dunia harus ditolak karena sains modern menentukan bahwa dunia pasti jauh lebih tua daripada apa yang dinyatakan oleh Bible. Jadi di era modern ini, metode ilmiah telah menggantikan pendekatan agama yang sempat dominan dalam memahami dunia di masa abad pertengahan. Kalangan modern
serta kontemporer mempertahankan pendapat bahwa agama berada di dalam sejarah dan karenanya agama berada di dalam sejarah, maka pengetahuan agama berada di bawah juga, di bawah pengetahuan sejarah. Pengetahuan sejarah bahkan melingkupi segala macam disiplin ilmu, termasuk pengetahuan agama tanpa terkecuali. Salah satu alasan utama para sarjana Bible menerapkan pendekatan ilmiah terhadap Bible dan bukan teologis adalah karena menawarkan penjelasan rasional tentang sejarah kitab suci. Pendekatan teologis menawarkan penjelasan iman yang non-rasional. Jadi peran sejarah secara bertahap mewarnai pendekatan teologis. Jika di abad ke-17 dan 18, sejarah dianggap bawahan teologi, pembantu teologi, akan tetapi di abad ke-19 sejarah menjadi suatu bentuk dominan kesederhanaan humanistik. Dengan kata lain, teologi menjadi pembantu sejarah. Maka pendekatan teologis agama Yahudi Kristen tidak lagi memiliki hak-hak istimewa khusus sebagaimana yang dinikmatinya di masa keemasan, yang merupakan masa ke-8 bagi manusia modern. Sesungguhnya pendekatan teologis bahkan dianggap dogmatis, tidak ilmiah, terbelakang, konservatif dan fundamentalis, sekarang digantikan oleh studi-studi ilmiah dan humanistik. Non-reduksionisme dan reduksionisme. Konflik atas pendekatan teologis dan ilmiah terhadap studi agama membawa para sarjana barat kepada paham non-reduksionisme dan reduksionisme. Penganut paham non-reduksionisme diwakili oleh Rudolf Otto 1869 sampai 1937 dan Mircea Eliade 1907 sampai 1986, sementara reduksionisme diwakili oleh Fenton, Robert A. Segal dan Marvin Harris. Para pelopor pandangan non-reduksionisme terhadap agama beranggapan bahwa agama merupakan gejala yang unik. Dalam pandangan mereka, makna agama tidak dapat dialihkan menjadi makna sosio-psikologis. Hal itu adalah suatu pengalihan yang tidak sahih. Otto yang menulis Das Heilige, pendapat tentang kesucian, pada 1917 menetapkan bahwa meskipun agama mencakup anasir rasional dalam keyakinan dan konsep, kandungan agama tidak dapat seluruhnya didasarkan pada rasionalitas. Agama juga harus mencakup yang non-rasional. Jadi agama tidak dapat terpadu semata-mata atau bahkan secara esensial dari kecakapan rasional watak manusia. Dalam pandangannya sesungguhnya terdapat aspek non-rasional agama selain aspek rasional, kecakapan etika dan etika kemanusiaan. Ia meyakini ide kecakapan keempat yang menjadi fondasi semua agama. Kecakapan suci menjadi basis a priori yang teruraikan bagi semua agama. Unsur ini dan benda yang diamatinya pada akhirnya adalah non-rasional karena ia tak berwujud. Ia mengandung makna berlebih dan dengan demikian menjadi di luar kemungkinan pemerintah atau analisis. Otto mengeluarkan agama dari ranah analisis ilmiah sosial sebagai sebuah konstruk yang merupakan bagian dari budaya. Agama menjadi sesuatu yang terpisah di konstruk manusia lainnya. Ia didasarkan pada kecakapan sendiri dan dengan demikian hanya dapat dipahami dalam bahasanya sendiri. Otto berpendapat bahwa agama tidak bisa dianalisa dalam hal rasionalitas etika atau fungsi kemasyarakatan lainnya. Dalam pandangannya, agama hanya dapat dianalisa dalam hal unsur unik non-rasionalnya. Tidak dapat dijelaskan karena tidak teramati dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam analisis sosial ilmiah. Keberadaannya dan konsekuensinya yang bertalian dengan dirinya muncul semata-mata dari pengalaman dan keyakinan perorangan. Kepercayaan bahwa the transcendental order wajib dan pengalamannya membentuk bagian dari data dan bukannya bagian dari analisa. Otto mencampurkan masalah ini dengan mengusulkan memahami karyanya. Ia belak-belakan menyarankan bahwa mereka yang belum pernah mengetahui perasaan keagamaan sedemikian sebaiknya berhenti membaca bukunya. Singkatnya, bagi Otto, agama adalah suatu kategori unik dan tak teruraikan atau sui generis dan a priori. Posisi ini menganugerahkan agama atau yang suci dengan hak istimewa tertentu di atas gejala budaya lainnya. Agama memiliki suatu kelebihan makna yang melampaui aspek etika dan rasionalnya sendiri. Pemikiran serupa ditemukan dalam tulisan Mircea Eliade. Ia bersiteguh bahwa makna gejala keagamaan dapat dipahami hanya jika ia dikaji sebagai suatu yang bersifat agama. Apa yang ia maksudkan dengan teruraian adalah ketidakmampuan untuk menganalisa agama dari sudut pandang lain selain para pemeluknya sendiri. Menurutnya, agama dapat dianalisa hanya dalam keagamaan alih-alih, misalnya psikologis atau sosiologis, karena demikianlah bagi pemeluknya. Eliade menyatakan suatu gejala keagamaan hanya akan dianggap demikian jika hal itu ditangkap pada tatarannya sendiri. Maksudnya, jika hal itu dikaji sebagai suatu yang bersifat agama, mencoba menangkap inti gejala tersebut secara fisiologis, psikologis, sosiologis, ekonomi, linguistik, seni, atau kajian lainnya merupakan kesalahan karena itu hanya akan gagal menangkap unsur padanya yang unik dan
teruraikan unsur kesucian. Dalam pandangannya, menilai suatu gejala keagamaan atau metafisik, seseorang harus meyakini keberadaan tataran keagamaan dan metafisik, sebagaimana seorang awam tidak bisa berkualifikasi dalam menilai kesusastraan dan seni pada tataran moral karena melibatkan kekacauan tataran. Mereka yang tidak yakin adalah orang awam yang tidak berkualifikasi untuk berpendapat apapun tentang keyakinan mitis dan agama lainnya. Suatu kenyataan spiritual tidak dapat dinilai tanpa mengetahuinya, dan hal itu tidak dapat diketahui tanpa merenungkan pada tataran keberadaannya. Hanya dengan mencintai kenyataan suprasensible, yaitu meyakini keberadaan dan otonominya, suatu pengalaman metafisik, dogma, atau mistik dapat dinilai, diterima, atau ditolak. Eliade memiliki empati, menanggapi dengan sangat serius sudut pandang para penganut termasuk keyakinan mereka. Eliade bersikukuh bahwa tidak hanya gejala mitis dan keagamaan lainnya harus dipahami dalam hal keagamaan yang tak teruraikan para penganutnya, tetapi hanya para sarjana yang mereka sendiri adalah para penganutlah yang mampu secara pantas memberikan penafsiran atas gejala tersebut. Jadi ia menegaskan bahwa para sarjana sendiri harus merupakan para penganut dalam asal mula keagamaan, fungsi, makna, kebenaran, serta kenyataan mitis dan kesucian. Singkat kata, kalangan non-reduksionis membela keberagaman agama terhadap sains sosial. Mereka membela ketak teruraikannya analisa keagamaan dari asal mula, fungsi, dan berdasarkan sebagian batasan makna agama. Mereka menolak bahwa sains sosial maupun menangani jantung agama. Mereka mengklaim bahwa suatu penafsiran agama secara keagamaan penting dan tak teruraikan. Dalam pandangan mereka, permasalahan kebenaran berada di luar alam ilmiah sosial, berada dengan para pendukung pandangan-pandangan agama yang non-reduksionis. Fenton Robert A. Segal dalam Marvin Hardis menolak pandangan non-reduksionis tentang ketak teruraikannya yang suci. Fenton yang menyerap konsep agama sebagai sui generis, yaitu sebagai suatu datum primer yang dapat dipahami hanya dalam dirinya sendiri. Dalam pandangannya, setiap upaya sistematis untuk memahami gejala mengurangi gejala tersebut. Dalam studi untuk memahami gejala mengurangi gejala agama atau gejala lainnya, penafsiran sistematis perlu menerjemahkan gejala tersebut ke dalam peristilahan keilmuan, menyederhanakannya dan mempersempit sudut pandangnya. Non-reduksionis telah mengecilkan kerumitan suatu gejala sehingga muat masuk ke dalam pandangan mereka. Dengan memiliki pandangan yang sama, Robert A. Segal Holt berpendapat bahwa kalangan non-reduksionis meremehkan pertanyaan mendasar tentang sifat, asal mula, fungsi, makna, objek, dan kebenaran agama. Menurut Segal, Eliade berpendapat benar bahwa homo religius memiliki hasrat dan nostalgia yang kuat tentang yang suci. Namun pada peringkat analisis yang lebih dalam, para sarjana aliran reduksionis berhak untuk mencoba menjelaskan secara psikologis dan cara lain penyebab dan syarat-syarat hasrat tersebut yang telah diungkapkan dalam bahasa agama. Eliade sangat benar bahwa homo religius menerima yang suci sebagai sesuatu yang kebenaran transenden pemuncak. Pada analisis yang lebih dalam, para sarjana reduksionis berhak untuk mencoba menjelaskan secara sosiologis dan cara lain dasar-dasar dan konsekuensi keyakinan demikian dalam suatu kenyataan suci. Para sarjana reduksionis juga berhak untuk secara kritis menimbang upaya keagamaan untuk membenarkan keyakinan demikian. Demikian juga Marvin Harris mengisyaratkan bahwa meskipun analisis internal merupakan dan data antropologis yang penting, hanya analisis luar secara ilmiah memadai, yaitu dari segi keterkirakan dan terbuka terhadap pemalsuan. Ia berdalih bahwa anggota suatu sistem sosial mungkin tahu apa yang mereka yakini, tetapi mereka mungkin tidak mampu menentukan dengan ketelitian ilmiah alasan mereka meyakininya. Analisis luar memberikan kerangkaan analisis yang ilmiah sepatutnya dapat menilai alasan suatu keyakinan dalam cara yang dapat diuji. Masalah kedua soal ketergantungan pada orang dalam adalah bahwa itu hanya akan mencegah analisis perbandingan yang sepatutnya. Jika penjelasan setiap agamanya hanya dapat diperiksa dari segi penjelasan internal, maka menjadi mustahil untuk membandingkannya dengan agama lain, karena kerangka rujukan internal akan menjadi tak terbandingkan. Dalam pandangan pendukung reduksionisme, metodologi Eliade memiliki kekurangan dalam ketegahan ilmiah. Teori-teori Eliade tidak dapat diuji dan diverifikasi secara empiris. Penelitiannya tidak bebas nilai. Penggunaannya akan sumber daya dianggap perlu dipertanyakan karena selektivitasnya, karyanya, kekurangan penalaran induktif. Penggunaannya akan imajinasi dan intuisi tidak ilmiah, maka sejalan dengan waktu. Dalam sudut pandang orang barat, pendekatan teologis tidak lagi relevan dalam menafsirkan agama. Pendekatan demikian sudah dilampaui oleh studi-studi humanistik yang mengkaji hal-hal yang lebih rumit. Keadaan ini cocok dengan konteks peradaban barat yang worldview-nya mengalami perubahan sejalan dengan perubahan keadaan. Namun keadaan ini tidak mutlak berlaku bagi agama Islam, sebab worldview agama Islam tetap sama meskipun terjadi perubahan waktu sebagaimana akan dijelaskan di bawah. Pendekatan teologis atau ilmiah.
Kalangan orientalis, modern, dan kontemporer menerapkan pendekatan ilmiah terhadap studi Islam. Mereka berpendapat bahwa pendekatan ini lebih ilmiah dibanding pendekatan teologis. Berbeda dari pendekatan teologis yang mereka anggap bias, berprasangka, dan subjektif, pendekatan ilmiah dan dianggap tidak bias, tidak berprasangka, dan objektif ini menyiratkan permasalahan yang lebih dalam, yaitu mereka yang bukan berasal dari agama Islam mengalihkan pemikiran keagamaannya ke dalam studi humanistik. Masalah ini dikenal secara akademis sebagai masalah outsider atau insider dalam menafsirkan agama. Jadi outsider merujuk pada mereka yang bukan bagian dari agama yang sama menerapkan studi ilmiah ke suatu agama. Sebaliknya insider merujuk pada mereka yang merupakan bagian agama yang sama dengan menerapkan pendekatan teologis serta ideologis terhadap agamanya. Jadi terinspirasi oleh penerapan pendekatan ilmiah terhadap agama Yahudi Kristen, orientalis pada gilirannya menerapkannya terhadap Al-Quran, sirah, hadis, syariah, dan kalam. Studi Islam telah didekati oleh orientalis, modern, dan kontemporer melalui pendekatan ilmiah. Penerapannya terhadap Al-Quran, hadis, dan sirah bertentangan dengan pandangan mapan kalangan muslim. Meskipun orientalis mengklaim bahwa pendekatan ilmiah bersifat imparsial, tidak bias, objektif, tetapi pada prinsipnya pendekatan ini dipenuhi dengan pengalaman keagamaan Islam sebagaimana sarjana Kristen memperlakukan teologis Kristen di abad ke-19 yang secara historis kristis mengkaji kehidupan Yesus dan menggunakan pendekatan kritik sumber terhadap studi Bible. Wawasan orang Barat terhadap agama-agama yang memiliki sejarah panjang bersifat teruniversalkan dan terglobalkan. Wawasan demikian tidak sejalan dengan ajaran Islam. Penerapan kritik historis merupakan hasil dari worldview sekuler yang memandang sejarah sebagai sumber utama pengetahuan. Sementara dalam ajaran Islam, wahyulah yang merupakan sumber utama pengetahuan. Pemisahan teologi dan sejarah, wahyu yang nalar, subjektif dan objektif sebagaimana terjadi pada masyarakat barat merupakan hasil dari proses sekularisasinya dan historisasi terhadap agama Yahudi Kristen. Islam tidak memiliki permasalahan demikian. Islam adalah agama wahyu, bukan agama sejarah. Islam bersifat unik, final, dan pemuncak, tidak dapat menjadi sasaran perubahan berdasarkan keadaan dan suasana. Islam non permasalahan penafsiran outsider atau insider sebenarnya debat antara reduksionisme and non-reduksionisme pada dasarnya berakar pada sejumlah konsepsi yang berbeda tentang agama. Jika agama dipahami sebagai final dan finalitasnya suprasional, maka perspektif sosial budaya tidaklah memadai. Namun jika agama dipahami sebagai non-final, maka dapat dikonversikan ke dalam studi sosial dalam humanistik. Dalam kasus agama Islam, asalnya adalah Tuhan dan karenanya wahyu tidak dapat diubah dan diganti. Agama Islam sudah sempurna sejak awalnya, tidak memerlukan penjelasan dan konversi dari studi sosial dan humanistik. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dengan tepat mengamati bahwa Islam tidak sekedar nominal verbal yang menandakan kepasrahan kepada Tuhan, tapi juga nama suatu agama. Agama Islam terdiri atas afirmasi atas keesaan Allah, keesaan Tuhan, sekaligus atas kenabian Muhammad. Jadi, watak dan bentuk Nabi Muhammad adalah watak dan bentuk kepasrahan kepada Tuhan. Uji afirmasi sejati keesaan Tuhan adalah bentuk kepasrahan kepada Tuhan tersebut. Hanyalah karena bentuk kepasrahan dijalankan oleh agama yang mengafirmasi keesaan Tuhan sejalan dengan verifikasi atas afirmasi tersebut bahwa suatu agama itu disebut Islam. Islam adalah nama benda atau suatu agama yang diberikan oleh Tuhan. Nama pemberian Islam dimaklumi oleh beberapa orientalis kontemporer. Mengomentari penamaan agama Islam, Wilfred Canwell Smith misalnya berpendapat bahwa Islam adalah nama yang built-in. Dalam pandangannya, hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dengan komunitas agama lainnya. Menurutnya, nama agama Hindu diperkenalkan di India oleh Muslim, Shinto diperkenalkan di Jepang oleh Cina, Kristen diperkenalkan oleh Kekaisaran Romawi, dan nama-nama modern berkembang di Eropa untuk tradisi lainnya. Bagi Muslim, Islam adalah agama wahyu, sebagaimana dengan tepat dinyatakan oleh Al-Atas. Seluruh anasir inti agama, namanya, keyakinannya, dan amalannya, ritual-ritualnya, ajaran-ajarannya, dan sistem keyakinannya diberikan oleh wahyu dan ditafsirkan dan didemonstrasikan oleh Nabi melalui kata-katanya dan tauladannya, tidak dari tradisi budaya yang mutlak mengalir dalam arus kesejarahan. Agama wahyu hanyalah yang sadar akan keberadaannya sejak semula dan bahwa berpengetahuan diri berasal dari sumber kekal, yakni wahyu itu sendiri, bukan dari sejarah. Dalam pandangan Al-Atas, karena sumber asal Islam adalah wahyu, prinsip-prinsip fundamentalnya tidak mengalami perubahan sejalan berjalannya waktu dan perubahan keadaan. Prinsip-prinsip fundamentalnya tetap sama meski dalam waktu yang berbeda. Prinsip-prinsip fundamentalnya bersifat tetap dan tidak takluk terhadap perubahan kesementaraan. Worldview Islam dicirikan dengan suatu otentisitas dan finalitas yang menunjuk pada apa yang pemuncak dan memproyeksikan suatu pandangan
identitas dan kebenaran yang melingkupi sekaligus keberadaan dan kehidupan dalam perspektif total yang anasir dan fundamentalnya secara permanen mapan. Jadi, berbeda dari peradaban barat, dalam tradisi budaya, keagamaan, dan keilmuan Islam tidak pernah dapat ada suatu bangun pemikiran dalam jumlah besar yang didasarkan pada materialisme metodologis semacam empirisme, rasionalisme, realisme, nominalisme, pragmatisme, positivisme logis, dan kritisisme. Maka mengglobalkan pendekatan ilmiah terhadap segala agama termasuk Islam berarti menarik Islam ke dalam cita barat yang merupakan wawasan imperialistik, pendekatan ilmiah spekulatif terhadap agama Islam menjadikannya kabur dan terbuka untuk perbaikan di masa depan. Sementara Islam adalah agama wahyu dan bukan bentuk budaya.